Oke guys, kembali lagi di PMB Hubungan Podcast. Kali ini Seriously Podcast. Podcastnya dadakan sih karena diminta, ada requestan. Untuk mengenai syarat dan manfaat donor. Dan semalam udah buka Q&A dan udah ada yang tanya juga. Nanti kita jawab. Tentunya sama siapa? Bintang tamu kita kali ini. Nah, bintang tamu kita kali ini Tara nih. Nah, ada dengan ibu dokter kita, Kepala UDD PMK Kebumen, beliau Dr. Dewi Sulistiani Grom. Kenapa Yan belum rekod? Udah. Oh, udah. Ini nggak apa-apa saya, biar dia masuk tuh. Oke. Nah, kali ini kita lagi bareng sama Ibu Kepala UDD PMK Kebumen, bareng Ibu Dokter, Ibu. Kenapa nih mukanya kok tegang? Ya nggak usah nyebutin kayak gitunya, kayak tuh bebannya berat banget. Bebannya berat. Nggak usah dikit aja itu bisa kayak bagian bisa. kepala dan Nggak bisa. kayak itu ya. Oh, kalau nyebut jabatan tuh berat ya? Nggak bisa jawab ya. Oke guys, bintang tamu kita kali ini dari beliau Bu Dr. Dewi Sulistiani Grom. Kita akan bahas mengenai syarat dan manfaat. Kenapa Bu agak? Udah nyaman? Banyak banget sih noise-nya. udah nyaman nih. Oke. Syarat dan manfaat donor bagi teman-teman ataupun masyarakat Kabupaten Kebumen yang sering rutin gitu donor di PMI Kabupaten Kebumen. Sebenarnya mereka tahu nggak sih manfaatnya gitu ya? Atau merasa nggak sih dia bermanfaat gitu untuk donor? Kalau orang awam kan tahunya kita bermanfaat itu hanya untuk ya menolong sama kalau donor. Tapi basically mungkin secara medis ada manfaat-manfaat tertentu atau ada manfaat lainnya gitu. Nanti kita akan bincang bareng Dr. Dewi Sulistiani. Selamat pagi dok. Lagi ya Bibit. Sehat dok? Alhamdulillah. Hari ini cantik tumben. Oh enggak tumben dari biasanya cantik kok. Iyalah ya. Oke. Udah gitu sehat doang. Iya sehat Oke. alhamdulillah. Gimana? Oh bebannya lagi banyak ya bu. Oh, banget. Oke yakin banget kan. Pekerjaan gimana ibu? Alhamdulillah sih ya, masih sibuknya masih banyak banget ya. Kayaknya sibuk ini itu nggak kelar-kelar gitu. Kayaknya kerjaan gak ada Ada coleknya. Iya. Coleknya siapa ini? Saya perlu dicolek ya. Kalau mau kelar resign bu. Aku diajarinya kayak gitu. Kalau lu mau kelar resign. Baik ibu, pekerjaan lancar. Terus gimana kabar UDD PMK Kebumen hari ini ibu? Alhamdulillah sih kalau kegiatan donor tetap berjalan seperti biasa ya. Ada pengambilan donor dari dalam gedung sama yang kita udah jalan minimal 2 tempat setiap hari. Oh, Ini iya banyaknya tiga lokasi MU, 3 titik setiap harinya. Meskipun masih kurang ya, targetnya sih 4 sampai 5 titik kalau bisa setiap harinya gitu. Cuman memang masih banyak kendalanya sih untuk 4 sampai 5 titik. Jadi per hari ini 2 titik. Berarti. Nggak ada setengah titik. Setengah bukan setengah hati. Oke, jadi 2 titik itu udah cukup nggak bu mencukupi kebutuhan darah hari ini? Alhamdulillah sih mencukupi kalau dilihat secara umum. Cuman kalau memang kita analisis sih perolehan dari 2023 masih kurang permintaannya di rumah sakit. Kita melayani 12 rumah sakit se-Kebumen. Produksi kita target kan 42.000 ya. Produksi di Tahun ini. Iya, tahun ini 42.000. Nah, 2023 produksi kita baru sekitar 25.000 itu yang bisa dipenuhi kebutuhan 25.000 kantong. Berarti itu ada 25 pendonor enggak juga ya? Bisa satu pendonor 3 kantong. Satu pendonor 2 kantong, bisa 3 kantong untuk plasma ya kalau ada permintaan plasma. Gitu. Cuman memang masih belum sih produksi kita palingnya sehari itu sekitar 70 kantong, sedangkan permintaan rumah sakit bisa sampai 90-an kantong mungkin sehari. Banget tuh target sekarang 45.000 kantong ya. 42.000. 42.000. Itu iya, itu memang hitungannya berdasarkan permintaan dari 12 rumah sakit yang kita layani sih. Gitu permintaannya. Jadi sebulan itu sekitar 2.800
permintaan dari 12 rumah sakit itu. Nah, itu makanya kita kejar dengan mobil-mobil unit dari ujung Kebumen sebelah paling barat sampai ujung Kebumen paling timur gitu. Ujung Itu paling barat mana? mana ya? Ujung paling timur mana? Barat ayah. Tahu enggak? Kurang jauh nih, Bu. Kalau timur kurang jauh ya. 2.800 per bulan gitu. Iya, Jadi permintaannya rata-rata lah. rata-rata per bulan gitu. 800. Berarti kan kita harus ready tuh 2.800 kantong per bulannya gitu ya. Nah, itu nggak bisa kalau cuma ngandalin dari dalam gedung. Jadi cuma ngundang pendonor ke dalam gedung itu kurang banget karena memang perolehan kita paling banyak memang selama ini di mobile unit sih. Mobile unit bisa 2 kali ini produksinya untuk Jadi makanya itu memperbanyak titik gitu. iya, mau nggak mau harus diperbanyak titik. Kan 2.800 per bulannya ya Ibu. Itu kan berarti ada pendonor katakanlah 2.000 itu per bulannya gitu ya. Mereka sebenarnya juga mungkin nggak tahu Ibu manfaatnya donor gitu. Mereka mungkin kita yang orang awam aja ya, saya gitu maksudnya merasa bahwa kita donor ya udah buat nolong orang aja gitu. Sebenarnya nah selain dari situ dari sisi sosial gitu ya, ada nggak sih manfaat detail secara medisnya gitu di tubuh kita gitu untuk pendonor atau orang yang pendonor darah ini gitu. Udah banyak sebenarnya, udah nggak perlu dipertanyakan lagi sih ya, manfaat donor itu udah banyak sekali ya. Itu udah kelihatan dari buktinya pendonor itu yang sudah rutin mesti dia akan seperti apa ya, lagi gitu, nggak mau kehilangan waktunya donor. Itu mesti Gitu ya. iya, nggak percaya kecanduan kan konotasinya jelek banget. Ya ini kan Kecanduan kebaikan Oke. itu kan nggak jelek tuh kan. Nih Iya, jadi ditanya, coba aja kalau misalnya mau bukti nyatanya gitu realnya nih, nggak usah ngomongin medis, nggak usah ngomong penelitian dan segala macam aja. Bukti dari pendonor itu sendiri yang udah biasa rutin donor, mesti dia akan menjaga rutinitasnya itu 2 bulan sekali itu kan ya. Tapi memang dari medis sendiri sudah banyak buktinya. Pertama, menjaga kesehatan jantung ya, dia membantu memperlancar aliran darah hingga menghambat penyumbatan arteri gitu. Jadi ada penelitian di jurnal itu dia melibatkan 160.000 wanita yang sudah rutin donor selama 10 tahun. Nah itu ada hasil penelitiannya, dia menawarkan bahwa kegiatan donor darah ini bisa memberikan efek pelindungan jangka panjang untuk kesehatan jantungnya. Jadi kegiatan donor darah sendiri ini apabila rutin dilakukan ya bisa menurunkan resiko serangan jantung sampai 88%. Kan luar biasa ya. Meskipun penelitian itu menelitinya hanya pada wanita. Iya, gitu. itu pada wanita. Ya. Kenapa wanita? Aduh. Kan gitu. Iya. Oke, jadi resiko yang mengurangi resiko serangan jantung itu yang pertama. Iya. Oh, jadi kalau orang kena serangan jantung juga dia nggak rutin donor gitu Bu? Ya nggak bisa kayak gitu. Oh gitu, itu yang pertama manfaatnya. Dari yang lain ada lagi kan? Banyak. Yang kedua ya dia bisa otomatis kan ya donor darah mendeteksi dari penyakit yang serius gitu. Kayak yang kita tahu mau sebelum donor itu kita sendiri dicek HB, dicek tensi, itu sudah salah satu screening untuk kesehatan kita sendiri. Nah darah yang udah terkumpul itu nanti di laborat akan diproses lagi, akan di screening lanjut untuk pemeriksaan 4 parameter. Itu yang infeksi, menular lewat transfusi darah. Jadi harapannya darah yang didonorkan ini tidak membawa bonus untuk penerimanya. Bonus gitu. Iya. Ya. Oh. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan tubuh kita. Iya, beberapa tes yang dilakukan di laboratorium semua lab itu ya, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Itu tentunya kan ini bisa jadi lampu kuning untuk pendonor sendiri. Begitu ada hasil yang reaktif kita sebutnya, itu kan mereka akan jadi aware buat diri mereka sendiri ya, dan itu nanti akan pergi ke fasilitas kesehatan selanjutnya untuk pemeriksaan lanjut. Karena memang kita punya program semua
semua PMI saya rasa ya. Jadi semua yang reaktif, semua pendonor reaktif itu kita kirimi surat, kita beritahukan untuk datang konseling. Jadi sebabnya itu apa? Nah, setelah itu kita konfirmasi diagnosa ke fasilitas kesehatan. Itu udah ranahnya fasilitas kesehatan. Iya, itu nanti untuk diagnosanya jadi ranah fasilitas kesehatan. Jadi kita kan bisa sebagai awal untuk screening ya. Tapi seenggaknya kan kita juga jadi tahu ya. Iya, Dari darah kita sehat atau enggaknya. dan kita kalau di Kebumen juga kita berusaha menotifikasi yang pendonor-pendonor lipemik dengan DCT. Jadi bukan hanya yang reaktif, tapi lipemik dan DCT itu kita infokan juga biasanya lewat WA. Karena kalau surat sekarang agak sulit ya. Sulit. Iya. Jadul banget. Jadul. Orang mudah pakai WA ya. Iya, surat banyak. Awalnya dulu surat kita kirimin, tapi banyak yang sampai salah alamat, salah RT aja nggak sampai, nggak sampai kan, balik lagi percuma kan, terus datang-datang nggak tahu, jadi kita alternatif pakai WA. Jadi lipemik itu untuk pendonor darahnya itu berminyak gitu. Biasanya karena dia satu sebelum donor memang makan makanan besar yang berminyak, bersantan itu, tapi ada sebab lainnya mungkin karena dia punya riwayat kolesterol memang. Nah, yang untuk pendonor kolesterolnya tinggi. Nah, yang pendonor untuk riwayat kolesterol tinggi ini kan juga otomatis jadi lampu kuning kan buat dia dengan dia donor, terus darahnya nggak bisa dipakai karena lipemik, dia jadi aware sendiri. Salah satunya sih. Itu kita tahu kesehatan kita. Sisi lain itu yang di badan itu merasa sehat banget. Dan yang pertama tadi kan merasa kayak pengen donor lagi gitu. Itu sebenarnya berhubungan nggak sih dengan apa ya, alarm tubuh kita kan udah waktunya donor, terus kita pengen donor lagi tuh ya karena kebiasaan kita donor gitu. Itu udah di alarm di tubuh kita sendiri, Bu. Mungkin ini masuknya ke manfaat donor yang lain tuh, dia membantu memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Jadi donor darah akan meningkatkan produksi sel darah merah gitu. Jadi bukan berarti donor terus kita kan kehilangan darah ya. Umumnya itu diambil kan 350 cc. Bukan berarti habis donor terus kita kehilangan darah 350 cc. Memang sih kehilangan darah. Tapi kan diambil ya. Iya, emang kehilangan gitu. Tapi nggak lantas terus ya itu nanti justru sum-sum tulang belakangnya akan segera memproduksi sel darah yang hilang itu. Justru sel darah merahnya kan baru kan, jadinya baru lagi kan otomatis lebih seger ya. Gitu. Semua yang baru-baru kan lebih seger. Pantesan filosofi apa masa lalu udah, masa depan akan datang, Ibu, itu dari darah kali ya. Oh iya, bisa nggak? Bisa. Oke, aku dapat manfaatnya. Oke, itu berarti tubuh kita memproduksi sel-sel baru itu ya, Bu? Iya, jadi kegiatan donor darah justru meningkatkan produksi sel darah merah. Gitu. Produksi sel darah merah ini dengan kurun waktu berapa, Bu? Untuk seminggu atau 3 hari kan cukup dengan darah yang sudah diambil gitu? Nah ini nanti berhubungannya memang nggak langsung ya, prosesnya nanti akan beberapa minggu. Nah dalam 8 minggu atau 2 bulan itu kita kan sudah bisa diambil lagi. Nah itu salah satu pertimbangannya karena dalam 8 minggu itu sudah terbentuk lagi sel-sel darah merah yang baru memang. Banyak manfaatnya. Ada lagi Ibu ada banyak. Apa lagi? Merasa paling bermanfaat. Iya. Oke, apa lagi nih manfaatnya? Kalau dari ini ya, ada penelitian tentang mental health. Jadi donor darah akan menjaga kestabilan emosional. Masa sih? Enggak. Ini benar mungkin. Pertama sih ini ya, kita bisa memberikan sesuatu itu kan udah memberi apa ya, memberi kita rasa kepuasan batin sendiri gitu. Terus donor darah dia mengurangi tingkat stres emosional. Terus kalau orang yang suka marah-marah dan stres mulu, dia karena nggak donor gitu. Enggak juga ya. Iya. Tapi itu bisa mengurangi, Dok, benar. Itu dari
penelitian yang Oh, ada ada sih, dia penelitian. memang dia akan membuat emosional lebih stabil karena dia menurunkan perasaan negatif gitu. Tapi pernah dengar nggak, misalnya ada Apa? berbuat baik itu akan menambah umur 4 tahun? Baru. Oh, Serius. iya. Oh. Ada sih gitu. Katanya Cuman, siapa ini? cuman nggak tahu penelitiannya dari mana. Cuman Oh. itu kan banyak gitu Iya. dengar. Oke. Berbuat baik akan menimbulkan. Iya sih, apapun yang berbuat baik ya pasti menunjukkan. Iya. Manfaat lainnya kan yang banyak banget gitu dialami oleh tubuh kita saat donor. Selain itu ada lagi. Membakar kalori. Oh, kalori di tubuh kita Iya. terbakar. Itu jadi sama yang kayak kita usaha banget olahraga gitu, kita donor darah aja itu membakar kalori. Tapi kan memang donor darah cuma bisa 2 bulan sekali ya. Kalau untuk ya donor darah yang rutin, yang umum, yang kita lakukan di sini itu kan 2 bulan sekali minimal. Ya, dia membakar kalori tapi memang tetap nggak bisa menggantikan olahraga, kan olahraga dilakukan setiap hari ya. Iya. Nah, Kalori yang dibuang dengan olahraga setiap hari sama donor 2 bulan sekali itu sama nggak? ya nggak bisa, nggak bisa disamain, tetap ini. Cuman donor darah sendiri memang membuang kalori itu ada, kalau itu ada penelitian ilmiahnya di jurnal kan ada. Jadi setiap 450 mili darah yang didonorkan itu membakar kalori 650 kalori. Ini manfaat ini buat orang-orang gemuk dok. Kalau orang gemuk dia nggak usah lari tapi dia donor aja. Nggak bisa, tetap larinya di rutin. Donornya cuma 2 bulan sekali. Larinya tetap di rutin aktivitasnya. Tapi dia membakar ini membakar kalori, membakar lemak, iya nggak dok? Nggak ya? Lemak kalori beda nggak sih? Lemak itu, aduh, gini lemak itu kan nanti akan jadi hasil akhirnya memang hitungannya kalori. Jadi lemak gitu. 1 gram itu nanti kalorinya maksudnya 9 kilokalori gitu. Kan tanya dong, nggak salah kan? Kan orang lain juga nggak tahu lemak sama kalori kalorinya kan. Oh gitu. Yang dibakar duluan kan lemak ya. Iya, tapi ini kalau donor membakarnya ke kalori nantinya gitu. Kalori yang dari lemak juga bisa, karena lemak kalori itu satuannya. Oh, satuan energinya ya. Iya, tapi paham, yang penting dia kalau orang donor pasti akan membakar kalori gitu. Gitu. Tapi tetap ini ya, tentu dijaga kondisi prima untuk donornya. Jadi cukup minum, cukup makan, istirahat yang cukup. Wow, membakar kalori. Iya. Tapi aku sayang dong kalau kaloriku dibakar habis. Harus ditambah ya. Iya, harusnya ditambah. Cuma itu ya membakar kalori di saat setelah donor sih memang kan. Tapi kalau setelah donor itu nafsu makan kita agak lumayan enak loh, karena badannya mungkin rasanya lebih enak ya, lebih enteng ya. Kadang mungkin bisa dicoba Mbak Pipit. Setelah berat badan terpenuhi, setelah syarat semuanya tensi hampir terpenuhi. Dulu rutin dong, percaya kan? Jadi ulang lagi ya, salah ya. Dingin dong, hasilnya dingin ya. Salah ya, itu Richard jangan masak. Ya, banyak banget kan ya. Ini ngeditnya banyak banget bu. Oke, jadi kalori kita terbakar gitu ya. Terus ada lagi yang dibakar oleh tubuh dok setelah donor gitu, yang nggak sehat-sehat gitu di tubuh kita, kebuang kayak gitu waktu kita donor. Ada sih donor darah, dia mengurangi resiko kanker. Oh ya? Kanker apa dulu? Ya, kanker semuanya. Ini beberapa kanker ya. Hati, paru-paru, usus besar. Karena penyebab kanker utamanya itu kan kita tahu ya, itu radikal bebas. Jadi donor darah dia bantu mengurangi radikal bebas yang ada di tubuh, otomatis mengurangi resiko kanker. Ada lagi kan selain menurunkan resiko kanker? Menurunkan resiko, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar zat besi, itu juga salah satu manfaat dari donor darah. Makanya banyak sih pendonor-pendonor ini. Jadi kalau dokter di rumah sakit untuk pasien-pasien tertentu kondisi HB tinggi, itu HB yang tinggi itu beberapa terapinya kan flebotomi ya. Flebotomi jadi diambil darahnya, dibuang untuk menurunkan kadar HB. Dan beberapa disarankan juga untuk donor
donor darah, karena hampir sampai dengan terapi itu tadi. Kalau phlebotomi kan memang dibuang ya, masuk kantong, darahnya diambil berapa mili, terus darahnya dibuang. Nah, ada beberapa rekomendasi untuk donor darah gitu. Cuma kalau ini kita tetap sesuai syarat seleksi yang udah dipenuhin ya. Kalau misalnya memang ada pendonor yang HB-nya tinggi, dari rumah sakit disarankan untuk donor darah untuk menurunkan HB, kita tetap cek di sini karena kita punya standar HB itu 12,5 sampai 17 gitu. Jadi kalau emang di atas 17, HB-nya ya tetap nggak bisa donor gitu. Mungkin salah satu terapinya ya hanya bisa dengan phlebotomi, nggak bisa donor gitu. Banyak juga ya dok. Iya. Kayak ngumpul banget banyak manfaat gitu tapi nggak pernah dapet karena nggak donor gitu. Kayak donor habis ini Cuma dikejar berat ya, beratnya kurang kurang Kejar berat setengah lagi. kemarin 44,5. Oh, itu lebih Oke, banyak baik. healingnya lagi. Itu kan banyak banget manfaatnya. Ada lagi yang mau ditambahkan dok? Cukup itu untuk manfaat segitu banyak banget manfaat yang didapatkan. Nggak usah Manfaatnya bisa nambah BB nggak sih dok? Itu apa? bisa. Bisa. Oh masa sih nggak berdasar. Tapi dokter yang bilang Fisiologisnya, tapi ya fisiologisnya bisa nambah BB itu. fisiologisnya belum terpikirkan nih. Karena kan kondisinya itu Iya. sendiri ya, habis donor itu kan rasanya lebih enteng, lebih enak, makan apa-apa enak gitu. Oh jadi Ada terus masuk makanan gitu. iya, buat makan juga enak gitu. Terus nambah tuh ya berat. Masuk juga ya. Lo logikanya kayak gitu ya dok. Oke. Ada manfaat lagi dok yang luar biasa dari donor gitu. Kolesterol udah tuh bisa turun. Resiko serangan jantung, kanker gitu kan. Bisa memaksimalkan kapasitas organ paru-paru. Dia meningkatkan kinerja ginjal juga dalam membuang limbah. Terus meningkatkan kerja jantung ya. Maksudnya sirkulasi dalam tubuh itu kan juga terjaga, bisa dijaga dengan donor darah salah satunya. Kemudian kesehatan psikologis, mental juga terbantu. Sampai ke psikologis ya. Iya. Zat seng di dalam tubuh bisa dibantu turun juga, menurunkan itu. Terus keluhan kaku-kaku di pundak itu juga Itu juga hilang dengan donor darah gitu, bisa. Ini Itu banyak gitu kok bisa iya. Itu biasa mungkin yang kolesterolnya tinggi ya. Empuk gitu ya. Iya, kolesterol tinggi gitu ada riwayat. Tapi memang banyak pendonor juga memang kalau telat dia donor, saya udah waktunya donor belum donor bilangnya udah kaku, pundaknya udah kaku gitu. Iya. Iya, kata orang sih kayak Kata gitu orang. ya dok. Nggak tahu aku. Kata orang. Iya betul. Tapi emang gitu emang realnya tubuh kita kayak gitu ya dok yang dialami. Iya. Yang dari pendonor sendiri kan udah kelihatan ya kenapa sih harusnya penasaran ya orang-orang yang belum donor ini nih harusnya Iya. penasaran kenapa sih rajin banget donor ngapain sih gitu itu Iya. ya kalau ini kan kita coba ngomongin teori ya medis-medis ya bisa kita tanyakan langsung sama pendonor rutin bersangkutan ini kenapa sih gitu itu mereka akan ada ininya sendiri memang sudah ada apa ya itu tadi yang membuat pengen lagi padahal nggak ada doping apa-apa sih juga dari donor ini. Jadi kalau apa? Ya, kita besok ini bulan Agustus akan ada penghargaan donor 75 ke provinsi sama donor 100 kali ke ibu kota. Gitu. Jadi itu ada apresiasi untuk pendonor rutin kita. Mantap, luar biasa. Kemudian banyak dok yang mau berangkat. Alhamdulillah. Berarti sehat-sehat ya. Untuk Ubin. Insya Allah sampai acara sampai selanjutnya bisa tetap rutin berdonasi ya. Wow, luar biasa. Itu berarti kalau bisa disimpulin manfaat itu mengenai donor, secara all out tubuh kita semuanya organ-organ yang ada di tubuh itu akan sehat gitu ya dok. Insya Allah ya, tetap insya Allah. Tapi itu kan udah ya sudah ada buktinya gitu. Ya, tetap
Ya cuma tentunya nggak bisanya bergantung sama donor, udah donor aja terus nggak pernah olahraga, makan nggak diatur, makan juga kayak sama aja sesukanya gitu ya, enggak lah. Tapi rasanya sih dengan rutin donor sendiri kan kita ada syarat-syarat itu tadi ya yang harus dipenuhin sebelum donor. Ya HB-nya cukup, tidur cukup, tensinya dalam batas normal gitu. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang banyak itu, donor kan nggak bisa masuk donor, nggak lolos seleksi donor dan dia nggak bisa mendonorkan darahnya gitu. Nah yang biasa rutin itu tadi kan jadinya terganggu ya, yang harusnya udah donor udah rasanya udah nggak enak, nah, otomatis dia akan balik lagi ke dia untuk jaga pola hidup sehatnya, kayaknya selingkarannya seperti itu. Jadi otomatis kan yang rutin mendonorkan darah dia akan menjaga kesehatannya sendiri gitu supaya dia nanti bisa donor di waktunya. Kita bedah mengenai syarat. Tadi dokter udah menyebutin kan banyak sekali manfaatnya dan tadi udah di-spill tuh syarat untuk donor. Kan orang-orang kalau yang belum pernah donor pengen donor tuh dia kan juga pengen tahu dulu syaratnya apa nih gitu, selain punya hati yang luas untuk buat donor gitu kan. Nah iya kan gitu, kalau orang nanya ke saya gitu syarat donor apa, bawa hati yang luas aja gitu. Kita sama dokter tanya nih langsung, syarat donor itu apa aja sih dok, apa aja nih ya? Oke, ya apa sih syarat-syarat untuk donor ya? Apa aja? Yang jelas sih sehat, kondisinya harus dalam kondisi prima, kondisi sehat. Terus yang pertama untuk umur tuh kita batasi 17 tahun sampai 60 tahun. 60 Iya, iya. Jadi batas pertama kali donor, kalau KTP tanggal belum 17 tahun ya nggak bisa. 17 tahun kurang hari 60. tetap nggak bisa itu dok? Nggak bisa. Nggak bisa ditawar kalau nggak bisa ditawar setengah hari gitu. Nggak bisa juga. Oh, okay. Jadi 17 tahun kan kita dianggap usianya dewasa dan dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya. Oke. Dan 17 tahun sampai 60 tahun. 60 tahun itu batas kalau dia baru pertama kali mau donor. Gitu. Jadi belum pernah donor, jadi sekarang usianya masih 60 tahun, belum pernah donor, itu masih bisa donor. Gitu. Tapi kalau udah 61 tahun, udah nggak bisa donor pertama kali. Kecuali dia sudah rutin donor sebelumnya, sekarang berusia 65 tahun itu masih bisa. Gitu. Selama syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat lain gitu. Iya. Itu dari segi usia minimal iya. Maksimal 60 tahun untuk pertama kali donor. Ya. Syarat lain Syarat lain berat badan. Karena kita kalau di Kebumen ya terutama ini pengambilannya darah konvensional 350 mili. Jadi berat badannya minimal 45 kilo. 45 kilo. Iya, 45 kilogram. 44,8 tetap boleh. Oh. Nah, bisa terus ya dari tadi. Oke, jadi harus 45 kilo itu nanti kan hubungannya sama perbandingan volume darah sama ini ya. Apa? Berat badan. Tadi ada BB 45 minimal ya Ibu. Dok gitu 45 kilo gitu. Di maksimal ada maksimal nggak? Nggak ada. 80 selama dia memenuhi syarat donor ya, terus juga ini lengannya karena kan kita ambilnya dari lengan ya, dari pembuluh darah yang besar itu ada di lengan di tengah-tengah. Selama itu staf aftaper kita bisa mencari pembuluh darahnya. Biasanya kan kalau BB-nya besar ininya tebel tuh lemak dan otot. Iya, sulit mencarinya gitu. Dan selama aftapernya bisa nemuin, bisa dapat, bisa keluar sih nggak ada masalah. Cuma minimal aja syarat berat badan minimal. Beda sama tensi. Syarat lain kan tensi yang diperiksa di depan itu selalu kan meskipun udah 100 kali donor, pertama kali donor, saya kan dicek ulang tensi HB itu kan selalu ya. Nah, tensi ada batasannya. Untuk tensinya berapa ya? Biasanya nih untuk yang biasa darahnya tekanannya agak tinggi itu maksimal sistolnya 160, minimal 100
Kolesterolnya KB 100. dan itu KB ada minimal dok. Kalau KB 12,5 sampai 17. Nanti kan dicek sama tugas seleksi donor. Dicek KB-meter itu, KB-nya kalau dia dalam batas 12,5 sampai 17 itu ya boleh bisa lolos untuk KB. Tensi 160. KB ada lagi itu syarat yang lain dok yang disiapkan atau pada saat pemeriksaan di donor darah. Terus kalau wanita tidak boleh kondisi hamil, menyusui itu sudah lebih 3 bulan, terus tidak sedang menstruasi. Nggak boleh menyusui, tidak sedang dalam menyusui, tidak sedang dalam hamil. Iya, Syarat lainnya tidak lagi. menstruasi. Dan syarat yang lain dok? Ya, terus tidak punya faktor resiko tinggi itu nanti akan terbaca di form kuesioner donor. Waktu daftar donor di depan itu kan ada formulir yang harus diisi tuh, centang-centangannya itu banyak sekali ya. Itu harusnya ya pendonor punya inilah kesadaran sendiri untuk mengisi itu dengan jujur. Jadi tidak memiliki resiko tinggi, tidak menggunakan narkoba, jarum suntik. Itu sih paling. Itu syaratnya cukup banyak ya dok. Iya. Ada syarat lain lagi dok? 8 minggu, otomatis ditunggu 8 minggu sejak donor terakhir. Nah, ini karena kita udah pakai sistem ya, udah pakai sistem swing-donor. Jadi kalau belum 8 minggu memang nggak bisa diproses lanjut, itu sistemnya di depan udah nggak bisa print out. Jadi nggak bisa diteruskan untuk masuk seleksi pun nggak bisa. Gitu. Secara umum 8 minggu baru boleh donor. Nggak boleh lagi sakit ya, pilek, batuk, demam. Jadi tubuh kita benar-benar lagi keadaan prima banget, sehat banget. Tidak konsumsi obat boleh nggak dok? Konsumsi obat juga ditunda. Oh ditunda. Iya. Berapa hari itu? Nanti kalau antibiotik, antivirus mungkin perlu lebih lama ya, sampai 5 hari. Nanti obat-obatan lainnya 3 hari. 3 hari. Kalau jamu, dok? Jamu-jamuan, kalau jamu-jamuannya pabrik kan kalau jamu alami aja, jamu ya, gendong, kunir asam nggak masalah sih. Nggak masalah. Kalau jamu-jamu pabrik itu kan kita nggak tahu juga ya kandungannya ya. Gitu. Itu ditunda dulu. Sama kayak obat 3 hari. 3 hari, 5 hari? 3 hari. Namanya sih seperti itu. Karena kan kita mau darahnya yang berkualitas ya. Ya gitu. Dan itu nanti supaya setelah diproses pemeriksaan lanjut itu nggak kebuang. Kamu bazir jadi. Bazir. Iya. Diambil orang-orang nggak pakai. Jadi memang kita harus buang di syaratnya, di detail benar kita memenuhi syarat atau enggaknya gitu. Syarat lain dok, ada lagi kah? Atas cukup itu syarat untuk donor ada itu sementara itu ya. Kurang lebih sebenarnya. Oke dokter, aku ada Q&A untuk teman-teman podcast PSM semalam yang udah ngirim. Ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyain ke dokter. Jadi dokter jawab ya. Ini langsung nih dari dokternya. Semalam udah ada yang tanya. Yang pertama nih dok, kenapa yang menyebabkan lebam di bekas tusukan jarum setelah donor itu kenapa ya Min? Tidak ada yang boleh dijawab. Lebam, memang kan kita donor itu pakai jarumnya jarum besar ya, gitu. Jarum besar, mungkin setelah donor ada otomatis kalau ini ada peradangan di daerah sekitar tusukan, gitu. Itu jadi jarumnya entah bagaimana dia harusnya jarum itu memang langsung ke pembuluh darah. Tapi karena tadi 1-2 hal mungkin kayak lengannya tebal itu tadi ya, berat badannya besar, tebal gitu nggak bisa langsung, jadi dia ikut melukai sekitar gitu. Jadi ada perlukaan di sekitar Radang ya dan bisa habis donor itu langsung aktivitas berat. Maka itu kita sarankan setelah donor sudah dini jangan angkat-angkat berat dulu dan posisikan tidak lebih tinggi dari jantung. Nah makanya ini juga
teman-teman aktaper kalau habis donor biasanya edukasi, Pak nggak usah dilepas sepatunya gitu, sepatunya nggak usah dicopot gitu, jadi dipakai aja ada donor, karena nanti setelah donor harus ngikat sepatu tuh dia pengaruh itu sama, itu biasanya darahnya lanjut juga nggak berhenti. Oke, tapi itu Salah sebenarnya nggak apa-apa satunya ya dok kalau lebam? sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apanya. Kalau masih lebam dalam batas wajar, biasanya juga batas wajar dan jarang sekali sih. Jadi itu dikompres es aja, kompres es, kompres es, bukan kompresnya es, itu nanti akan mengurangi peradangan, jadi menghambat peradangan. Paling nggak 3 hari, 10 menit, 15 menit, nanti akan paling paling lama. Iya. Jadi nggak apa-apa, itu aman ya dok? Insya Allah wajar aja gitu. Insya Allah aman. Tapi tentu kalau ada keluhan lanjut hubungin aja sih petugas kita ya. Kalau lebih dari 3 hari, kok masih lebam-lebam, nyeri atau sakit? Lebamnya sampai berhari-hari. Iya. Boleh. Hubungin aja, iya. Oke, lanjut nih. Kalau donor darah jaraknya kurang dari 2 bulan sehari. Ini mungkin yang tadi ya udah terjawab. Tetap nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan. Harus 2 bulan. 2 bulan itu tadi karena penelitian yang udah ada itu yang udah jelas ya, dalam 8 minggu itulah resepnya akan terbarui, sel-sel darah merahnya itu udah produksi yang baru sehingga bisa diambil lagi. Itu 2 bulan, tapi untuk yang ambilnya sel darah merah ya, karena kan donor kalau dikebumin sih memang donornya whole blood, karena whole blood itu kan di dalam whole blood itu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Nah, itu kan diambil semua, otomatis ada sel darah merah. Syaratnya sel darah merah ini sendiri yang harus minimal 8 minggu untuk bisa diambil. Itu makanya kita syaratnya minimal 8 minggu. Beda sama mungkin di kota besar itu ada aferesis hanya diambil trombositnya. Itu syaratnya beda lagi. Hanya diambil plasmanya, itu cuma hitungan minggu udah bisa kembali donor. Tapi kalau untuk donor darah yang konvensional seperti biasa yang di Kebumen ini saat ini kita lakukan ya 2 minggu. Nah itu nggak usah coba-coba, nggak usah coba-coba. Belum kurang sehari aja gitu, terus dia datang nyoba-nyoba bohong ya. Mau berbuat baik tapi jalannya bohong ya. Karena kita punya sistem sinodal itu tadi. Iya, jadi kalau belum waktunya itu belum 60 hari, hitungannya 60 hari sih, cuma secara umum kan ya 2 bulan. Ya, jadi kalau di sistem itu belum 60 hari, itu datanya nggak bisa diproses lanjut, nggak bisa di print, nggak bisa dicetak, nggak bisa dimasukkan antrian untuk seleksi. Jadi nggak bisa bohong ya? Nggak usah lah, nggak usah dicoba-coba. Jadi harus 2 bulan. Oke, ini ada yang tanya. Sebelumnya jadwal donor itu 3 bulan 1 kali, tapi sekarang bisa ya 2 bulan 1 kali. Nah itu tadi mungkin hubungannya sama perkembangan teknologi, dalam makin banyak penelitian yang membuktikan kalau 2 bulan itu sel darah merah sudah terproduksi lagi, sudah cukup baik hasilnya untuk bisa didonorin lagi. Jadi tubuh kita udah siap dalam kurun 2 bulan. Iya, sel darah merahnya udah baru. Mantap. Oke, sudah terjawab dok. Sudah, itu ada beberapa pertanyaan. Sudah, itu yang bertanya ada lagi, mau lagi. Kayaknya udah banget. Jadi kan syaratnya sudah jelas, manfaat yang kita dapatkan nantinya juga udah jelas ya dok. Jadi kalau nunggu lagi untuk apa sih buat donor gitu? Nggak ada alasan lagi untuk menunda buat nggak donor gitu. Karena tadi speechless mendengar apa? Healthy apa tadi? Yang manfaat donor? Kesehatan mental. Nah, ya, kesehatan mental. Ini lagi marak ya kayaknya ya ngomongnya. Ini Gen Z kan kebanyakan bicaranya mentalnya nggak sehat, mental helpless, kesehatan mentalnya terganggu gitu, mending donor aja gitu ya dok. Salah satunya penyakit Gen Z soalnya kan sekarang kayak gitu kan. Iya, mental ya. Tapi kita punya loh beberapa pendonor yang masih SMA itu, jadi datang sama temennya gitu, masih PDKT gitu, datang, besok datang lagi ternyata mereka masih jadi ya. Itu mentalnya terjaga banget ya. Nemuin loh aku waktu itu couple pasangan SMA cowok cewek, tapi mereka belum pacaran katanya, baru deketan.
baru PDKT mungkin. Oh, kenapa mau nemenin pacarnya buat donor gitu? Nggak apa-apa mbak gitu. Tapi aura dari mereka bahagia, berarti benar tuh ada mental di sini yang donor. Oh iya, iya, iya. Kesehatan mentalnya buat Gen Z ya, monggo Gen Z. Terima kasih dokter, Sama-sama. sudah banyak terjawab mengenai manfaat. Banyak banget tadi udah ada mengurangi resiko kanker jantung di sana dan untuk kesehatan paru-paru kita juga, kemudian kalori juga apalagi jadi akan terbuang lemak-lemak jahat gitu ya kan, lemak jahat gak sih itu? Jahat gak dok? Oh, jahat ya? Iya kan jahat gitu, jadi nggak ada alasan lagi buat untuk menunda donor darah, dan syaratnya juga udah jelas, nanti detail dari apa, berat badan, terus kenapa harus 45 dan maksimal harus 60 dan kenapa harus 60, terus nanti ada syarat yang harus dipenuhi HP dan tensi yang bisa dicek di tempat donor yang tersedia gitu. Oke, mantap. Dokter, terima kasih ya atas ilmunya hari ini, banyak banget sekali yang bisa aku pahamin mengenai kesehatan. Terima kasih dokter, sehat selalu, mudah-mudahan lancar terus. Amin. Dede kami kebun makin jaya. Amin. See you next time teman-teman, sudah terjawab mengenai syarat dan manfaat donor darah. Jadi teman-teman gak ada lagi alasan buat gak donor. Yuk donor darah sekarang, dari kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kostum.